Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai seri dari pemotongan dan pemungutan pajak. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pajak penghasilan pasal 26. Nah, kalau kita lihat skema ini, kita dapat melihat bahwa PPh pasal 26 itu dikenakan terhadap beberapa transaksi. Nah, salah satunya pasal 26 ayat 2 itu ada 3 objek pajak yang dapat dikenakan PPh pasal 26, yaitu yang pertama penghasilan penjualan saham, lalu penghasilan penjualan harta, dan premi asuransi. Sedangkan pada pasal 26 ayat 2A, objek PPh-nya yaitu penghasilan penjualan saham antara, dan PPh pasal 26 ayat 4 yaitu penghasilan kena pajak BUT. Nah, sedangkan untuk pasal 26 ayat 1, pemotong pajak dan wajib pajak yang dipotong PPh itu dapat dibagi menjadi pemotong pajaknya dapat badan pemerintah, dapat juga subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sedangkan wajib pajak yang dipotong PPh yaitu wajib pajak luar negeri non-BUT. Nah, untuk pasal 26 ayat 1, jenis penghasilan yang dikenakan PPh 26 yaitu dapat berupa dividen, bunga, royalti dan sewa, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, lalu hadiah dan penghargaan, pensiunan dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, serta keuntungan pembebasan utang. Nah, berapa besar tarifnya? Tarif dari PPh pasal 26 yaitu 20%. Dikenakan dari DPP-nya sejumlah nilai bruto, sedangkan bagi negara yang memiliki mitra dengan Indonesia, yaitu melalui perjanjian P3B, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian negara. Jadi tidak dikenakan tarif umum 20%, tetapi sesuai dengan tarif yang ada pada ketentuan P3B tadi. Nah, di pasal 26 ayat 1G, tarif 20% itu tadi dapat diturunkan. Ya, jadi tarif sebesar 20% dari tarif umum PPh pasal 26 itu termasuk di dalamnya premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat diturunkan sesuai dengan peraturan pemerintah, apakah sesuai dengan P3B-nya atau dengan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan pengaturan yang diatur oleh PP. Sedangkan kalau kita lihat pada pasal 26 ayat 2, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan, itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2009. Nah, untuk penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 Tahun 1999, dan premi asuransi perusahaan asuransi luar negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 Tahun 1994. Selanjutnya, pada pasal 26 ayat 2, objek dari PP pasal 26 itu yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, sebagaimana diatur juga pada pasal 18 ayat 3C. Nah, pasal 18 ayat 3C Undang-Undang PPh itu menyebutkan penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara atau special purpose company atau conduit company di negara tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan usaha atau BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham BUT di Indonesia. Pada pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh disebutkan bahwa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, tarifnya sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuan lebih lanjut diatur berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Baik, itu saja pemaparan mengenai PPh pasal 26. Semoga bermanfaat dan terima kasih.